Selamat datang di channel Kisah Tedi. Di sini, Anda akan diajak untuk menyelami perjalanan hidup seorang pemuda bernama Damar yang merasa terjebak dalam pencarian kebahagiaan melalui kekayaan dan pencapaian. Namun, pertemuannya dengan seorang guru bijak bernama Teddy membawanya ke jalan yang tak terduga, sebuah perjalanan menuju ketenangan hati yang sejati. Apakah Damar akan menemukan harta terbesar dalam hidupnya? Mari kita mulai cerita ini dan temukan pelajaran berharga yang bisa mengubah cara kita memandang kebahagiaan. Damar berjalan sendirian di sepanjang jalan yang berdebu. Tubuhnya lelah oleh perjalanan panjang, tetapi pikirannya jauh lebih berat. Dunia di sekitarnya tampak kabur, seakan-akan segala sesuatu di luar dirinya hanyalah latar belakang dari kegelisahan yang terus menggerogotinya. Sejak ia bisa mengingat, hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi yang tak kunjung terpuaskan. Uang, kekuasaan, dan prestasi, itulah yang ia anggap sebagai puncak kebahagiaan. Namun, meskipun ia telah mencapai banyak hal, selalu ada kekosongan yang mengganggu. Seperti sebuah lubang tak terlihat yang semakin membesar, semakin ia berlari untuk mencapainya, semakin ia merasa hilang. Di kota besar tempat ia tinggal, Damar adalah sosok yang dihormati. Ia memiliki pekerjaan yang baik, rumah yang nyaman, dan barang-barang yang bisa membuat siapapun iri. Tetapi saat malam tiba, di saat ia duduk seorang diri, ia tak bisa mengabaikan rasa hampa yang terus mengikutinya. Meskipun dunia luar tampak sempurna, hatinya merasa terbelah. Semua yang ia miliki tampak seperti sebuah permainan yang tidak ada habisnya, sebuah pencarian tanpa tujuan yang jelas. Suatu hari, dalam sebuah percakapan biasa dengan seorang teman, Damar mendengar sesuatu yang berbeda. Temannya, yang dikenal sebagai seorang lelaki bijak di kota, menyebutkan nama seorang guru yang tinggal di sebuah desa terpencil di pegunungan. Namanya adalah Teddy. Menurut cerita teman itu, Teddy bukan hanya seorang guru biasa. Ia adalah seseorang yang telah mengajari banyak orang tentang makna kehidupan yang sejati. Orang-orang yang telah belajar darinya tidak lagi terjerat dalam kehidupan yang terfokus pada kekayaan atau ketenaran. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian dalam hati mereka. Damar merasa penasaran, bahkan sedikit ragu. Ia tidak percaya bahwa kedamaian bisa ditemukan di tempat yang jauh dari gemerlap dunia modern. Namun, perasaan kosong yang terus menghantui dirinya memaksanya untuk mempertimbangkan kemungkinan lain. Akankah Teddy memiliki jawaban yang selama ini ia cari? Akankah ia bisa mengungkapkan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan itu? Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau pencapaian. Dengan keputusan yang tiba-tiba, Damar memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan kehidupan kota yang sudah dikenalnya, meninggalkan kesibukan yang setiap hari menyelimuti dirinya, dan menuju desa yang jauh itu dengan harapan menemukan jawabannya. Tidak ada yang dapat menahan langkahnya, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Hanya ada rasa ingin tahu yang semakin membesar, dan sedikit harapan bahwa, mungkin, ia bisa menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Perjalanan itu panjang dan penuh tantangan, namun Damar merasa ada sesuatu yang menarik di setiap langkahnya. Ia bertemu dengan orang-orang yang sederhana, tetapi tampak lebih damai daripada orang-orang di kota yang selalu terburu-buru mengejar sesuatu yang tak pernah jelas. Petani yang menggarap tanah dengan penuh ketekunan, nelayan yang melaut dengan hati yang lapang, pedagang yang melayani pembeli dengan senyum tulus, semua tampak bahagia dalam cara mereka sendiri. Setiap pertemuan menambah keraguan dalam pikiran Damar. Apakah kebahagiaan benar-benar semudah itu ditemukan dalam hidup yang sederhana? Apakah ia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tak pernah bisa ia pegang? Namun, meskipun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri orang-orang ini, Damar masih tak bisa melepaskan pandangannya dari tujuan awalnya. Kebahagiaan, baginya, masih terikat erat dengan pencapaian dan materi. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa impian besar yang harus diwujudkan. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan, Damar tiba di desa tempat Teddy tinggal. Desa itu jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan udara yang segar. Di tengah desa yang tenang ini, Teddy tinggal dalam sebuah rumah sederhana yang dikelilingi kebun bunga. Tidak ada kemewahan, tidak ada tanda-tanda kesuksesan duniawi di sini.
hanya ketenangan dan keheningan yang terasa begitu mendalam. Damar merasa seolah-olah ia baru saja memasuki dunia yang sama sekali berbeda, suatu dunia yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Dengan perasaan campur aduk, Damar mendekati rumah Teddy dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan senyum ramah membuka pintu itu. Matanya tajam dan penuh kebijaksanaan, seolah-olah ia bisa melihat langsung ke dalam hati seseorang. "Teddy?" tanya Damar dengan suara sedikit bergetar. "Tepat sekali," jawab Teddy dengan suara lembut, namun penuh kekuatan. "Selamat datang, Damar. Aku sudah menunggu kedatanganmu." Begitulah pertemuan pertama Damar dengan Teddy terjadi. Namun, Damar tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah arah hidupnya selamanya, membawa dia ke dalam pencarian yang lebih dalam tentang makna hidup, dan mungkin kedamaian yang selama ini ia cari tanpa sadar. Setelah pertemuan pertama yang mengejutkan dengan Teddy, Damar merasa ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Guru itu telah mengatakan bahwa ketenangan hati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan kekayaan, dan meskipun kalimat itu terdengar sederhana, ia merasakan dampak yang mendalam. Tetapi perasaan itu hanya sementara, karena di dalam benaknya masih bergulir pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya menemukan kebahagiaan sejati jika bukan melalui pencapaian dan harta? Teddy, dengan kebijaksanaannya, tidak memberinya jawaban langsung. Sebaliknya, ia memberinya sebuah tugas yang, bagi Damar, terasa aneh dan tidak ada kaitannya dengan apa yang ia harapkan. "Mulailah perjalananmu," kata Teddy. "Carilah orang-orang di sekitarmu yang hidup dengan sederhana dan bahagia. Mereka akan menunjukkan padamu sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kau impikan." Damar merasa sedikit bingung, tetapi ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin menguat. Ia meninggalkan desa Teddy dan melanjutkan perjalanannya, kini dengan tujuan yang sedikit berbeda. Ia harus mencari orang-orang yang bisa memberinya jawaban yang lebih jelas. Ia berharap menemukan mereka, orang-orang yang tampak bahagia, tanpa terikat pada ambisi dan pencapaian besar. Perjalanan itu membawanya ke beberapa desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Di sana, ia bertemu dengan petani-petani yang menggarap sawah dengan hati yang penuh ketenangan, nelayan-nelayan yang melaut tanpa terburu-buru, dan pedagang-pedagang yang membuka toko dengan senyum tulus. Seakan-akan dunia luar tak pernah mempengaruhi kebahagiaan mereka. Mereka hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan yang pernah Damar idamkan. Namun, anehnya, meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan, setiap orang yang ia temui tampak damai, seolah-olah mereka tidak mencari apapun, namun selalu memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan. Damar, yang selalu mengukur kebahagiaan dengan ukuran materi, tidak bisa mengerti. Ia bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat mereka begitu bahagia? Bukankah mereka seharusnya merasa kekurangan, merasa bahwa hidup mereka tidak lengkap karena tidak memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya saat ia berbicara dengan orang-orang ini. Seorang petani tua yang Damar temui di tengah perjalanan berkata dengan bijaksana, "Hidup ini seperti tanah. Kita menanam benih, merawatnya dengan hati-hati, dan pada akhirnya kita panen hasilnya. Tetapi kita tidak bisa memaksakan tanah untuk memberi kita lebih dari yang bisa diberikannya. Kita hanya bisa menghargai apa yang ada, dan itu sudah cukup." Damar merasa tersentak oleh kata-kata itu. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon, karena pikirannya penuh dengan gambaran-gambaran tentang pencapaian dan kesuksesan yang selama ini menjadi fokus hidupnya. Tetapi ada sesuatu dalam suara petani itu yang terasa berbeda, sebuah kedamaian yang tidak ia miliki. Damar bertanya lagi, "Apa yang membuatmu bahagia dalam hidup ini?" Petani itu tersenyum, memandang matahari yang mulai terbenam di balik horizon. Kebahagiaan itu datang ketika kita menyadari bahwa kita sudah cukup. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada rasa syukur untuk apa yang kita punya. Hidup ini sederhana, tetapi banyak orang terlalu sibuk mencari lebih, hingga mereka lupa menikmati apa yang ada. Damar masih merasa bingung. Bagaimana bisa? Selama ini, ia selalu diajarkan bahwa, untuk bahagia, seseorang harus memiliki lebih banyak uang, lebih banyak prestasi, lebih banyak pengaruh. Tetapi setiap orang yang ia temui di sepanjang perjalanan ini,
meskipun jauh dari kemewahan, tampak memiliki sesuatu yang lebih berharga, kedamaian dalam diri mereka. Semakin lama ia berjalan, semakin banyak orang yang ia temui dengan kebahagiaan yang tampak sederhana, namun mendalam. Seorang nelayan yang setiap pagi melaut dengan riang, seorang pedagang kecil yang menyambut pelanggan dengan senyum hangat, bahkan seorang anak kecil yang bermain dengan bebas tanpa khawatir akan masa depan. Mereka tidak terjebak dalam kekhawatiran atau keinginan yang tiada habisnya. Mereka hidup sepenuhnya dalam momen yang ada, menghargai setiap napas yang mereka ambil. Malam hari, setelah berjalan jauh dan bertemu dengan banyak orang, Damar duduk di tepi sebuah sungai yang tenang. Pikirannya penuh dengan kebingungannya sendiri. Apakah ini yang disebut kebahagiaan sejati? Bukankah hidup yang tampak sederhana ini akan terasa hampa dalam jangka panjang? Jika aku tidak punya tujuan besar, jika aku tidak mengejar sesuatu yang lebih, apakah hidupku akan terasa kosong? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Saat itulah Damar mendengar suara yang lembut, namun penuh makna. Suara dari seorang pedagang tua yang duduk di dekatnya. Kebahagiaan, katanya, bukanlah sesuatu yang bisa kau tuju. Itu adalah sesuatu yang bisa kau rasakan ketika kau berhenti mengejarnya.